Salah satu yang kita sering temukan banyak pemilik bisnis salah adalah apa? They don't know their specific who. Jadi kalau Anda ditanya nih, nggak usah Anda deh, klien kita ada yang punya pabrik sepatu, datang ke Gratio, salah satunya di coaching session ditanya, Pak, siapa spesifik who untuk merek sepatu Bapak? Dan jawaban si owner dan second generation adalah, Coach, semua orang dong, kita kan mau besar, semua orang Pak, iya. Kalau perlu yang kakinya 4, beli kita punya sepatu juga. Itu kan pabrik, brand besar. Ada ibu-ibu punya salon satu, datang ke Gratio. Coach, saya mau makin besar, customer antri. Oke Bu, ya coaching session. Ya oke coaching sessionnya Bu. Yuk pertama nih di coaching session ditanya. Siapa spesifik who-nya salon ibu? Spesifik who saya. Maksudnya target market gitu ya Coach? Iya, siapa marketnya? Oh, Coach, semua orang yang punya rambut. Ini jawaban benar loh. Anda bisa ketawa, tapi tanya diri Anda, siapa spesifik who Anda? Kemungkinan Anda akan bilang, ya semua orang yang mau beli dong. Pertanyaannya, time, energi, and money terbatas. Sekaya-kayanya Anda, sebijak-bijaknya Anda, time, energi, and money terbatas. Iya Pak, iya. Sekarang, kalau Anda bilang, saya mau semuanya yang beli, ya saya terima dong. Saya mau cari semuanya. Berarti Anda lagi mau nembakin time, energi, and money ke semua burung yang lagi terbang. Anda tembakin, duh, gitu kan. Terbatas kan. Kalau burung terbang susah nggak dapetinnya? Susah. Makanya spesifik who di Gratio adalah Anda harus sangat spesifik ya. Demografik, geografik, psikografik, minimal 3 itu baru Anda dapat. Oh ternyata saya cari orang yang begini. Burungnya jelas bahwa bulunya harus bulu hitam, lalu kemudian paruhnya warna merah, lalu ada strip kuning di tubuhnya. Itu burung yang saya mau tembak. Oke, langkah kedua kalau gitu, kalau sudah jelas. Relevant where, di mana burung-burung itu hinggap? Kalau dia hinggap di sebuah pohon beringin dan banyak burung kayak gitu, dengan time, energi, and money yang terbatas, nembakin burung-burung yang lagi hinggap, lebih mungkin dapatnya banyak atau tidak? Lebih mungkin. Si banyak kesalahan kita nggak tahu spesifik who, kita mau semuanya. Siapa yang untuk bisnis laundry saya? Ya semua yang mau laundry dong Coach, masa milih-milih? Siapa yang untuk home management tadi gitu? Ya semua orang yang punya rumah di Bali. Itu salah berarti. Ibu dan Bapak nggak ngomong begitu, tapi saya mau ngingetin. Berarti spesifik who, relevant where. Kedua yang sering orang salah adalah ini. Di langkah ketiga, namanya beyond what. It's not what, it's beyond what. Apa contohnya beyond what? Contohnya adalah 200 tahun yang lalu saya dipercaya pegang bisnis deterjen. Deterjen itu functional, ya apa ya? By the way di sini kemungkinan bukan spesifik who-nya deterjen ini. Kenapa? Mungkin Anda beliin mbaknya yang nyuciin buat Anda atau Anda pakai mesin cuci. Kemungkinan Anda mungkin tidak mencuci sendiri. Kemungkinan, walaupun ada mungkin di sini. Tapi intinya adalah brand ini 1 triliun rupiah di Indonesia, lalu kemudian bikin merek lebih murah 20-30%. Semua ibu-ibu piramid bawah mulai pindah ke sini. Lalu dari Jepang dia bikin yang bagus, orang-orang yang punya duit lebih beli yang itu. Sebelumnya brand ini bilangnya membersihkan paling bersih, which is bagus kan? Membersihkan paling bersih. Ada zamannya di mana customernya bikin itu brand jadi 1 triliun karena membersihkan paling bersih. Tuh, saya keluar dari sepatu saya sebagai brand manager Southeast Asia, Asia Tenggara, lalu kemudian saya pergi ke kota-kota di Indonesia, saya pergi ke Ho Chi Minh, Vietnam, saya terbang ke Bangkok, naik Singapore Airlines business class, tinggalnya di hotel 5 star diamond. Tapi begitu kerja, pakai tuk-tuk, pakai Gojek, masuk ke gang-gang, masuk ke rumah ibu-ibu yang nyuci sendiri. Anda tahu apa yang mereka bilang? Mereka bilang gini, kita tanya, by the way pakai interpreter gitu ya, kita tanya, Bu kenapa kok ibu ganti merek ini yang lebih murah? Ah iyalah mas, orang ini selisihnya bisa buat 2 hari lauk pauk keluarga saya. Nah, nyuci kan yang penting keras aja, bersih. Orang di kantor pusat tidak tahu itu. By the way, saya baru ngomongin 1 tips penting untuk bisa bikin customer ngantri. Apa? Keluar dari sepatu Anda sebagai pemilik bisnis. Belajar masuk ke sepatu spesifik who Anda. Jangan bikin marketing strategi, promotion program, tapi pakai sepatu Anda. Masuk di sepatunya spesifik who Anda. Jadi saya di Thailand, di Bangkok, itu sampai nyuci bareng loh sama ibu-ibu. Saya tanya, Bu, nyuci di mana? Emang masnya mau cuci? Ibu bareng Bu. Dibawa lah masuk ke bagian belakang. Terus kemudian, Ibu di mana nyuci? Sini, saya juga nyuci. Nyuci. Tapi ini kita nyuci bareng. Saya connect sama customer. Akhirnya kita ketemu salah satu customer insight terkuat adalah tidak ada ibu yang tidak mau anaknya lebih sukses dari dia. Kan kelihatannya simple ya. Tapi ibu-ibu benci kalau anaknya pulang sekolah bajunya kotor. Saya paling sebel tuh katanya mas. Kalau itu pulang kotor. Kenapa? Nguceknya mesti lebih kenceng kan? Akhirnya kita ketemu ada ibu yang ngomong. Ya memang anak-anak kalau mau sukses mesti berani kotor sih ya. Oh
Oke, that's interesting. Lalu saya bawa ke kantor pusat, kita present, kita bilang, kita mau stop jualan deterjen. Ya, ini orang gila. Habis dari Thailand, Ho Chi Minh, ditugasin suruh gedein deterjen, dia bilang nggak mau jualan deterjen. Dan apa yang kita jualan? Bukan what lagi, beyond dari what. Apa beyond dari what? Kita nggak jualan deterjen, sejak saat itu kita ganti. Nggak tahu sekarang, ini 200 tahun yang lalu. Kita punya iklan yang betul-betul emotional. Nggak ada yang bilang bahwa brand ini membersihkan paling bersih, brand ini begini terus ada animasi kotorannya hilang. Nggak ada. Yang ada apa? Anak-anak lagi main kotor-kotoran, lalu kalimatnya bilang begini, apa yang Anda lihat? Anak yang kotor-kotoran atau calon arsitek? Lalu kemudian ada lagi, apa yang Anda lihat? Ada perempuan, anak perempuan lagi main krayon, apa yang Anda lihat? Seorang anak yang berkotor-kotoran atau calon dokter? Pokoknya gitu terus, di akhir bilang begini, brand kami, dia sebut mereknya. Percaya kalau Anda melihat dari kotoran dari sisi yang berbeda, berani kotor, itu baik. Boom, dalam setahun semua banyak yang pindah. Dibuktiinnya dari apa? Dibuktiin dari growth-nya tadinya udah single digit dan kecil. Dalam setahun, growth rata-rata tahun itu naik sampai 5 kali lipat dari tahun-tahun sebelumnya. Bayangin kalau brand 1 triliun naik kayak gitu. Saya dapat bonus luar biasa, saya juga kaget gitu ya. Nah, saya bikin berani kotor itu baik, tagline-nya. Tapi jawabannya bukan tagline, jawabannya semuanya. 360 marketing strateginya. Begitu kita tanya ke ibu-ibu yang ada di supermarket, ibu kenapa pakai merek ini lagi bu? Oh iya ya ganti-ganti aja. Tapi kalau didalemin ternyata dia bilang begini, ya siapa sih mas yang gak mau anaknya jadi dokter? Siapa sih mas yang gak mau anaknya jadi arsitek? Dari nyuci jadi arsitek. Bohong gak? Tidak bohong. Ada survei beneran yang mengatakan anak yang berani kotor-kotoran, otaknya berkembang lebih pesat dan lebih baik, kemungkinan suksesnya lebih tinggi. Jadi marketing tidak boleh bohong. Anda mungkin bilang gini, tapi itu kan. So dia punya budget marketing banyak. Klien kita 99% enggak. Emang semuanya yang 2 triliun, 5 triliun begitu? Enggak, ada yang menengah, ada yang kecil. Bisa, mereka bisa bikin customer ngantri. Oh Anda belum punya bisnis coach gratis, mungkin. So beyond what, mulai sekarang, stop jualan what. Belajar jualan apa? Beyond what.